Dari kecil kita selalu ingin menjadi superhero, mengikatkan kain di leher untuk menjadi Superman, memakai topeng dan memberatkan suara meniru Batman, dan mengulurkan tangan berharap jaring keluar dari sana seperti Spider-Man. Dan entah kenapa Spider-Man terasa lebih nyata, karena di balik topengnya tidak ada dewa, alien, miliarder, penguasa planet lain atau apapun. Spider-Man adalah anak SMA dari Queens yang harus sekolah sambil mencari uang. Kita semua ingin merasakan berayun di antara gedung, memiliki insting yang merasakan bahaya sebelum datang, bisa mengangkat mobil, menghadapi pencuri, begal, dan penjahat, dan menyelamatkan orang-orang. Fantasi keren yang berhenti ketika Spider-Man mendarat dan kostumnya disimpan, dan cerita kembali ke Peter Parker yang hidupnya berantakan dengan semua tanggung jawabnya. Tagihan belum dibayar, kelas sudah dimulai, orang yang dicintainya marah karena dia tidak datang, dan suara siren polisi terdengar lagi. Kita menginginkan kekuatannya tanpa kehidupannya, kebebasannya tanpa kewajibannya, keberaniannya tanpa ketakutannya, dan kemenangan-kemenangannya tanpa seluruh kegagalan yang membentuknya. Tahu betul apa yang diajarkan Uncle Ben kepada kita, tetapi tetap saja kita menginginkan kekuatannya tanpa tanggung jawabnya. Kita semua ingin menjadi Spider-Man, tapi tidak ada yang ingin menjadi Peter Parker. Ketika Spider-Man diciptakan oleh Stan Lee dan Steve Ditko pada tahun 1962, superhero umumnya digambarkan sebagai figur dewasa, kompeten, dan relatif stabil. Peter Parker membawa kehidupan remaja ke pusat cerita superhero. Dia yatim piatu, pemalu, dibully, tidak populer, kekurangan uang, harus membantu Aunt May, dan kesulitan mempertahankan hubungannya. Stan Lee menyebut Peter Parker dirancang sebagai average guy atau laki-laki rata-rata yang memiliki berbagai masalah agar pembaca dapat relate dengannya. Peter Benjamin Parker lahir sebagai anak dari Richard dan Mary Parker. Setelah kedua orang tuanya meninggal, dia dibesarkan oleh Ben dan May Parker di Forest Hills. Ben bekerja untuk menopang keluarganya, May merawatnya, dan mereka mendorong kecerdasan Peter meskipun keadaan ekonomi mereka terbatas. Dalam komik Earth 616, Peter tumbuh menjadi siswa berprestasi di Midtown High School. Dia unggul dalam berbagai mata pelajaran dan bahkan lulus sebagai valedictorian, siswa dengan prestasi akademik tertinggi. Tapi kecerdasan itu tidak memberinya kedudukan sosial. Sifat tertutup dan antusiasmenya terhadap ilmu pengetahuan membuatnya justru menjadi sasaran pembulian, terutama dari Eugene Flash Thompson, bintang olahraga yang populer di sekolah. Film pertama Sam Raimi, Spider-Man, membuka cerita dengan pertanyaan, "Who am I?" Aku ini siapa? Hampir seluruh identitas Peter disusun melalui kekurangan dan penilaian orang lain. Dia adalah anak yang mengejar bus sekolah sementara para siswa dan pengemudinya menertawakannya. Setelah berhasil masuk pun, tidak seorang pun memberinya tempat duduk. Flash Thompson mempermalukannya. Mary Jane hampir tidak menyadari keberadaannya. Harry Osborn, satu-satunya sahabatnya, juga hidup sebagai anak terasing di bawah tekanan ayahnya. Di usia 15 tahun ketika menghadiri demonstrasi perangkat Isotope Genome Accelerator, laba-laba yang sudah terkena radiasi jatuh ke tangan Peter, menggigitnya sebelum laba-laba itu mati. Peter mabuk lemah meninggalkan tempat itu, dan ketika hampir ditabrak mobil, tubuhnya refleks melompat dan menempel di sisi bangunan. Dalam jentikan jari, dia mendapatkan kekuatan untuk bisa mengangkat 20 ton, hampir 20.000 kilogram, kecepatan dan refleks yang mampu menghindari serangan dari jarak dekat, kelincahan akrobatik, keseimbangan nyaris sempurna, daya tahan terhadap benturan, kemampuan melompat beberapa lantai, serta pemulihan luka yang melampaui manusia biasa. Peter juga memperoleh Spider Sense, indera yang memperingatkannya sebelum bahaya datang dan mengarahkan tubuhnya untuk bereaksi. Peter dapat bergerak di dinding dan langit-langit, merasakan ancaman yang belum dilihatnya, serta mengendalikan tubuhnya dalam posisi yang mustahil bagi manusia biasa. Tidak seperti cerita superhero lain juga, tidak ada ramalan, tidak ada ujian keberanian, kemurnian hati, atau kelayakan moral yang Peter lewati untuk mendapatkan ini. Dia kebetulan saja berada di tempat itu, di waktu itu, dengan keadaan itu. Semua kekuatan besar itu diberikan kepadanya begitu saja secara acak. Peter kemudian melihat iklan berhadiah bagi siapapun yang mampu bertahan 3 menit melawan pegulat Joseph Crusher Hogan. Ia mengenakan topeng untuk menghindari rasa malu jika kalah, lalu mengalahkan Hogan dengan mudah. Produser Maxwell Shipman kemudian menawarinya tampil di televisi. Peter merancang kostum, menciptakan cairan jaring dan
dan web shooters, memperkenalkan dirinya sebagai Spider-Man dan segera mendapat ketenaran. Kekuatan itu memberi Peter uang, ketenaran, kemenangan, dan penghormatan yang tidak pernah diperolehnya sebagai anak yang lemah, dipermalukan, dan diabaikan. Peter sendiri menginginkan kehidupan Spider-Man. Topeng itu membebaskannya dari rasa malu sekaligus menjadi tempat melarikan diri dari identitas lamanya. Dunia mencintai wajah barunya, sementara manusia di baliknya masih terasa tidak cukup berharga untuk dilihat. Namun, topeng itu juga memberi Peter ruang untuk mengekspresikan bagian dirinya yang selama ini tertahan. Di dalam kostumnya, ia menjadi jenaka, spontan, percaya diri, dan mampu mengendalikan percakapan dengan penjahat yang jauh lebih kuat. Ini paling terlihat di dalam film The Amazing Spider-Man Andrew Garfield. Keberanian, humor, dan kecerdikan itu sudah berada di dalam dirinya. Spider-Man membuat Peter berani menggunakannya. Ejekan dan permainan kata membuat lawan marah, kehilangan konsentrasi, serta membuka pola serangan. Penjahat yang seharusnya mengandalkan ketakutan juga kehilangan sebagian wibawanya ketika diperlakukan sebagai bahan lelucon. Dan kita semua tahu, ketiadaan humor menandakan bahwa Peter kehilangan jarak dari kemarahannya. Selama masih bercanda, Peter Parker mampu mengamati keadaan, mengendalikan tenaganya, dan melihat lawan sebagai manusia yang harus dihentikan. Ketika marah itu menguasainya, lawan berubah menjadi tempat menumpahkan rasa sakit yang dirasakan, dan gerakannya bisa berubah menjadi predatoris. Setelah tampil di televisi sebagai Spider-Man, Peter melihat seorang pencuri melarikan diri. Seorang petugas meminta bantuannya, tetapi Peter membiarkan pelaku itu pergi. Dia merasa menangkap penjahat merupakan pekerjaan polisi dan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Bertahun-tahun orang-orang tidak pernah peduli dengannya, dan dia cuma melakukan hal yang sama. Dalam komik Amazing Fantasy nomor 15, beberapa hari kemudian Peter pulang dan menemukan polisi berada di depan rumahnya. Uncle Ben telah ditembak oleh pencuri yang kemudian dikepung di sebuah gedung tua. Peter mengenakan kostum Spider-Man, memasuki gudang, melumpuhkan pelaku, lalu melihat wajahnya. Pembunuh Uncle Ben adalah orang yang sebelumnya sengaja ia biarkan melarikan diri. Kematian Uncle Ben melahirkan prinsip yang melekat pada Spider-Man. Dengan kekuasaan yang besar, pasti ada pula tanggung jawab yang besar. Dalam komik Amazing Fantasy nomor 15 tadi, prinsip tersebut muncul melalui narator pada panel terakhir. Bukan Uncle Ben yang memberitahunya langsung, tetapi dalam film Spider-Man karya Sam Raimi pada tahun 2002, menjadikannya nasihat yang diucapkan Ben kepada Peter sebelum kematiannya. Uncle Ben ditembak dan meninggal di jalan sambil memegang tangan Peter, dengan sebelumnya menghabiskan interaksi terakhir mereka dengan Peter yang membantah Uncle Ben yang selama ini membesarkannya, mengejar uang dan perhatian dari orang-orang yang hampir tidak melihatnya, lalu mendorong pergi seseorang yang telah menerima dirinya tanpa kekuatan, kostum, atau ketenaran. Peter gagal menghentikan pencuri dan gagal mengenali kasih sayang Uncle Ben ketika masih hidup karena perhatiannya terlalu terpusat pada dirinya sendiri. Penghinaan yang diterimanya, uang yang tidak dibayarkan promotor, dan pengakuan yang ingin dia peroleh. Dari sinilah Spider-Man lahir sebagai pahlawan. Kematian Uncle Ben menghilangkan sumber pendapatan keluarga mereka, sementara Aunt May terlalu lemah untuk bekerja. Utang bertambah, pekerjaan sulit ditemukan, dan May menjual perhiasannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peter sebenarnya dapat memperoleh uang melalui kejahatan, pemaksaan, pertunjukan, atau pekerjaan yang mustahil dilakukan manusia biasa. Dalam keputusasaan, Peter bahkan sempat mempertimbangkan menjadi kriminal, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya setelah membayangkan May melihatnya di penjara. Pilihan legalnya juga menghilang ketika J. Jonah Jameson, pemilik Daily Bugle, menggambarkan Spider-Man sebagai kriminal, vigilante, dan pengaruh buruk bagi anak-anak. Tekanan publik membuat manajer Peter meninggalkannya dan mengakhiri penghasilannya dari pertunjukan. Ketika Daily Bugle membutuhkan foto vulture, Peter memasang kamera selama pertarungan dan menjual foto Spider-Man sendiri kepada Jameson. Peter akhirnya mencari nafkah dengan menyediakan foto identitas rahasianya sendiri kepada orang yang menyukainya untuk menyerang Spider-Man. Peter mempertaruhkan tubuh demi New York, lalu menerima uang ketika tindakannya diubah menjadi bukti bahwa Spider-Man berbahaya. Dia juga tidak dapat menjelaskan bagaimana foto itu diperoleh karena penghasilan dan keselamatannya sama-sama bergantung pada rahasia itu. Tanggung jawab sebagai Spider-Man membuat Peter Parker terlambat ke kelas, kehilangan pekerjaan, mengabaikan tugasnya, dan membatalkan pertemuan demi pertemuan. Dalam Spider-Man 2, kejahatan di jalan membuatnya gagal menonton pertunjukan Mary Jane. Peter sedang menyelamatkan orang, tetapi Mary Jane hanya melihat kursi kosong dan satu lagi janji yang dia langgar. Rahasia identitas membuat Peter tampak tidak disiplin, egois, dan tidak dapat dipercaya. Kedua kehidupannya menuntut tubuh, waktu, perhatian, dan kecerdasan
alasan yang sama. Peter harus belajar, bekerja, dan bersama orang yang dicintainya. Sedangkan Spider-Man harus mempertaruhkan semuanya. Bahkan warna kostum yang mencemari cuciannya menunjukkan bahwa kehidupan sipilnya tidak pernah bebas dari Spider-Man. Sebelum memperoleh kekuatan, tanggung jawab Peter terbatas pada sekolah, pekerjaan, Aunt May, dan kehidupan pribadinya. Setelah kematian Uncle Ben, setiap bahaya yang mampu dihentikannya menjadi urusan moral pribadinya. Wilayah itu berkembang dari kebakaran dan perampokan di Queens hingga ancaman dunia. Di MCU, Peter sempat menolak tawaran Tony Stark untuk menjadi Avenger dan memilih tetap sebagai friendly neighborhood Spider-Man karena menyadari bahwa memiliki tanggung jawab itu jauh terlalu besar. Namun ketika ancaman Infinity War datang, dia mengikuti Tony ke kapal alien dan diangkat menjadi Avenger di luar angkasa. Tanggung jawab yang semula terbatas pada lingkungannya akhirnya meluas hingga keselamatan alam semesta. Prinsip with great power comes great responsibility memberi arah moral kepada kekuatan Peter, tetapi ada hubungan berbahaya antara kemampuan, kegagalan, dan rasa bersalah yang bisa terbangun karena prinsip ini. Setelah kematian Uncle Ben, Peter paham betul bahwa kelalaiannya sendiri dapat membunuh orang lain. Sejak itu, Peter memperlakukan setiap tragedi yang mungkin dapat dicegah sebagai sesuatu yang seharusnya berhasil dicegah. Manusia biasa tidak dapat menghentikan kereta, mengangkat reruntuhan, menangkap seseorang yang jatuh dari gedung, atau menghadapi makhluk yang dapat menghancurkan kota. Peter sebagai Spider-Man mampu melakukan semua itu. Kemampuan tersebut memberinya tanggung jawab yang tidak dimiliki orang dengan kapasitas berbeda. Ketika ia melihat seseorang berada dalam bahaya, pertanyaan moralnya segera muncul. Jika aku dapat melakukan sesuatu, bagaimana aku dapat memilih diam? Dalam versi MCU, Peter merumuskan logika itu secara ekstrim. Look, when you can do the things that I can, but you don't. And then the bad things happen. They happen because of you. Kalimat tersebut mengandung pelajaran Uncle Ben sekaligus kekeliruan besar yang terus menghantui Peter. Seseorang yang sengaja membiarkan kejahatan terjadi memang dapat memikul tanggung jawab moral. Namun, kemampuan untuk mencegahnya seharusnya tidak membuat seseorang menjadi penyebab langsung setiap tragedi yang gagal dia hentikan. Peter sering menghapus batas tersebut. Aku mungkin dapat mencegahnya berubah menjadi aku seharusnya mencegahnya. Setelah tragedi terjadi, kalimat itu berkembang lagi menjadi tragedi ini terjadi karena aku gagal. Kemungkinan kemudian diperlakukan sebagai kewajiban mutlak, sedangkan kegagalan diperlakukan sebagai kesalahan pribadi sendiri. Memikul seluruh kebejatan para villain, ketidakberuntungan para korbannya, dan semua kemalangan yang mungkin terjadi di pundaknya yang masih berumur 15 tahun. Komik menyebut pola ini sebagai Parker Luck. Setiap kali kehidupan Peter hampir stabil, tugas Spider-Man, serangan musuh, identitas rahasia, atau kesialan bisa merusaknya kembali. Kekuatan terus membuka kemungkinan yang lebih besar, tetapi setiap kemungkinan membawa tanggung jawab baru yang harus dibayar oleh kehidupan Peter Parker. Sampai ketidakberuntungan mengerikan ini benar-benar hampir menghancurkannya nantinya. Peter Parker paham betul jika dia menunjukkan wajahnya, dia akan dalam bahaya. Para penjahat akan mengetahui rumah, keluarga, sahabat, dan orang yang dicintainya. Namun, semakin lama ia menjadi Spider-Man, semakin banyak musuh yang menemukan nama di balik kostum itu. Setiap hubungan yang dia miliki kemudian berubah menjadi informasi yang dapat dipakai untuk melukainya. Dalam film Spider-Man tahun 2002, Green Goblin memancing Spider-Man ke gedung terbakar dan melukai lengannya. Ketika Norman Osborn menghadiri makan malam Thanksgiving, ia melihat luka yang sama pada lengan Peter dan menyadari identitasnya. Goblin dari pertarungannya paham bahwa Spider-Man hampir tidak dapat dihancurkan secara fisik, tetapi Peter Parker sendiri dapat disakiti melalui orang-orang yang dicintainya. Norman menyerang Aunt May ketika ia sedang berdoa dan membuatnya dirawat di rumah sakit. Serangan itu dirancang untuk mengajari Peter tentang kehilangan dan rasa sakit. Harry kemudian memberitahu Norman bahwa Peter mencintai Mary Jane. Goblin menculik MJ bersama satu kereta gantung yang dipenuhi anak-anak, lalu menjatuhkan keduanya dari Queensboro Bridge untuk memaksa Peter memilih siapa yang harus diselamatkan. Peter menolak pilihan tersebut dan berhasil menyelamatkan semuanya. Pada akhir film, Mary Jane menyatakan cintanya kepada Peter. Peter membalas dengan mengatakan bahwa mereka hanya dapat menjadi teman karena dia baru saja melihat bagaimana perasaannya kepada MJ digunakan untuk menghancurkannya. No matter what I do, no matter how hard I try, the ones I love
will always be the ones who pay. Pola tersebut berlanjut dalam trilogi Raimi. Dr. Octopus menculik Mary Jane dalam Spider-Man 2 untuk memaksa Peter menemukan Spider-Man. Dalam Spider-Man 3, Harry mengancamnya agar memutuskan hubungan dengan Peter. Kemudian Venom dan Sandman menculiknya untuk memancing Spider-Man ke lokasi pertempuran. Mary Jane berkali-kali menjadi jalan yang digunakan musuh untuk mencapai Peter. Dan ini tentu saja berulang kali juga terjadi di dalam komik. Dalam The Amazing Spider-Man nomor 121, gangguan Norman Osborn mengembalikan ingatannya sebagai Green Goblin sekaligus pengetahuan bahwa Peter adalah Spider-Man. Norman menculik Gwen dan membawanya ke jembatan George Washington dan Norman menjatuhkan Gwen. Peter berhasil menangkap kaki Gwen dengan jaring sebelum tubuhnya mencapai air, tapi terdengar bunyi snap yang muncul di dekat lehernya. Marvel kemudian menjelaskan bahwa hentakan dari penghentian mendadak itulah yang membunuh Gwen. Kematian Gwen berbeda dari kematian Uncle Ben. Peter tidaklah berpaling dari bahaya. Dia datang, bertarung, dan menggunakan kekuatannya dalam hitungan detik. Namun tindakan penyelamatan yang secara naluriah dianggap benar justru ikut menyebabkan kematiannya. Jika Peter tidak menembakkan jaring, Gwen akan jatuh ke air. Ketika ia menangkapnya, perlambatan mendadak mematahkan lehernya. Tidak tersedia tindakan yang menjamin Gwen selamat. Pola yang sama yang kita lihat dalam adaptasi The Amazing Spider-Man kedua, di mana Harry sebagai Green Goblin membawa Gwen ke menara jam dan menjatuhkannya untuk menghukum Peter. Peter beberapa kali menahan tubuh Gwen dengan jaring sambil bertarung melawan Harry. Setelah Harry dikalahkan, roda gigi menara memutus jaring yang menyangga Gwen dan membuatnya kembali terjatuh. Peter menembakkan jaring yang berhasil menangkapnya sesaat sebelum mencapai lantai, tetapi hentakan mendadak disertai benturan kepala membunuhnya. Dalam The Amazing Spider-Man nomor 122, Peter memburu Green Goblin dan menghajarnya dalam kemarahan, tetapi tidak sanggup untuk membunuhnya. Norman kemudian mengarahkan Goblin Glider untuk menusuk Peter dari belakang. Spider-Sense memperingatkan Peter sehingga ia berhasil menghindar. Glider itu justru menembus tubuh Norman. Peter tidak membunuhnya secara langsung, tetapi Harry menemukan jasad ayahnya dan menyalahkan Spider-Man atas kematiannya. Konflik Harry berkembang selama beberapa edisi. Setelah mengetahui bahwa Peter adalah Spider-Man, dia mengenakan kostum ayahnya dan menjadi Green Goblin dalam The Amazing Spider-Man nomor 136 dan 137. Harry meledakkan apartemen mereka, menculik Aunt May, Mary Jane, dan Flash Thompson. Ketiganya ditempatkan di lokasi berbeda dengan bom, sementara Peter hanya memiliki waktu untuk memilih siapa yang paling berarti baginya. Peter memilih lokasi May, menyingkirkan bom, kemudian kembali dan mengalahkan Harry. Peter kembali menyembunyikan kebenaran untuk melindungi sahabatnya. Dia melepaskan kostum Goblin dari tubuh Harry sebelum polisi datang. Sedangkan pengakuan Harry bahwa Peter adalah Spider-Man dianggap sebagai ocehan akibat gangguan mentalnya. Harry kemudian dirawat dan dibuat melupakan identitas Peter serta masa hidupnya sebagai Goblin. Dalam komik Civil War tahun 2006-2007, tragedi Stamford melahirkan Superhuman Registration Act. Peter mendukung Tony Stark dan membuka identitasnya sebagai bentuk akuntabilitas, tetapi berbalik mendukung Kapten Amerika setelah melihat penantang registrasi di penjara tanpa pengadilan. Namun identitasnya terlanjur diketahui publik. Kingpin kemudian mengirim pembunuh bayaran. Peter menghindari tembakan, tetapi peluru itu mengenai Aunt May. Peter Parker memburu Kingpin, mencoba transfusi darah, lalu meminta bantuan Tony Stark, Dr. Strange, berbagai ilmuwan dan penyihir. Seluruh usaha tersebut gagal. Dr. Strange dan One Above All meminta Peter menerima bahwa kematian berada di luar kuasanya. Peter tidak sanggup. Ben meninggal setelah ia memilih tidak bertindak. Sedangkan May tertembak. Akibat keputusannya membuka identitasnya sendiri. Menerima kematian May terasa seperti mengulangi kegagalannya terhadap Ben. Mephisto menawarkan keselamatan May dengan harga pernikahan Peter dan Mary Jane. Mereka menerimanya. May kemudian nantinya hidup. Dunia melupakan identitas Spider-Man. Pernikahan mereka dihapus dan anak yang mungkin mereka miliki tidak pernah lahir. Peter menyelamatkan satu kehidupan dengan menyerahkan masa depan yang juga menjadi milik Mary Jane. Mengorbankan kehidupannya sendiri karena merasa bertanggung jawab atas kehidupan orang lain.
Dalam Amazing Spider-Man nomor 654, Alastor Smith dan pasukan Spider Slayer menyerang J. Jonah Jameson beserta keluarganya. Peter menghentikan sebagian besar serangan, tetapi kehilangan Spider-Sense membuatnya sempat dilumpuhkan. Ketika Smith menerjang Jonah, Marla Madison melindungi suaminya dan menerima serangan tersebut. Peter akhirnya mengalahkan Smith beberapa saat kemudian, tetapi terlambat menyelamatkan Marla. Peter sebenarnya telah bertarung dan menyelamatkan banyak orang. Marla meninggal karena keputusannya sendiri dalam beberapa detik ketika Peter tidak mampu bergerak. Jonah bahkan menyelamatkan dirinya sendiri, bukan Spider-Man. Namun bagi Peter, satu orang yang meninggal tetap mengubah seluruh penyelamatan itu menjadi kegagalan. Dalam Amazing Spider-Man 655, pemakaman Marla membuka kembali ingatan Peter tentang Uncle Ben, Gwen Stacy, Captain Stacy, Jean DeWolf, Matty Franklin, dan semua orang yang gagal diselamatkannya. Dari akumulasi rasa bersalah itu lahir keputusan tidak seorang pun boleh mati. Kredo tersebut segera diuji ketika Massacre menyandra dan membunuh orang. Karena masih kehilangan Spider-Sense, Peter membuat Spider Armor anti peluru untuk mengalahkannya. Ketika penembak jitu polisi hendak membunuh Massacre, Peter melindungi penjahat itu dan menyerahkannya hidup-hidup. Nobody dies, tidak seorang pun boleh mati, berlaku bagi korban, polisi, maupun pembunuh. Masalahnya dari semua ini, sekuat apapun Peter, seluas apapun Spider-Sense yang dimiliki, dia tetaplah manusia. Walaupun dia mungkin bisa tiba lebih cepat dari polisi, tidak berarti dia bisa ada di dua tempat bersamaan. Walaupun dia bisa menahan bangunan, kereta, atau kapal, bukan berarti tubuhnya tidak bisa terluka atau kelelahan. Namun rasa bersalah Peter bekerja seolah dirinya memiliki kendali penuh. Jika seseorang mati, ia mencari titik ketika dirinya mungkin bertindak berbeda. Jika villain kembali menyerang, dia menyalahkan diri karena tidak menghentikannya secara permanen. Jika simbiot membunuh, dia mengingat bahwa dirinya yang membawa makhluk itu ke bumi. Jika musuhnya menciptakan bencana, dia merasa bertanggung jawab karena menganggap mereka sebagai villain miliknya. Dalam Spider-Man 2, Peter kehilangan pekerjaan, tertinggal dalam pendidikan, dan merusak hubungannya dengan May, Harry, serta Mary Jane. Tubuhnya mulai kehilangan kekuatan karena ia tidak lagi sanggup menanggung kedua kehidupannya. Dalam percakapan imajiner dengan Uncle Ben, Peter menjelaskan, No, Uncle Ben. I'm just Peter Parker. I'm Spider-Man. No more. No more. Peter membuang kostum, memperbaiki kuliah, dan menonton pertunjukan Mary Jane. Hidupnya menjadi lebih ringan, tetapi tidak kembali seperti semula. Mary Jane tetap membawa luka akibat kebohongan dan ketidakhadirannya. Ketika melihat gedung terbakar, Peter tetap masuk tanpa kekuatan dan menyelamatkan seorang anak. Dia kemudian mengetahui bahwa seseorang di lantai 4 meninggal. Dorongan menolong tetap ada, sementara Peter harus hidup dengan kemungkinan bahwa kekuatan yang ditolaknya dapat menyelamatkan satu orang lagi. Am I not supposed to have what I want? What I need? What am I supposed to do? Ursula kemudian memberinya kue dan susu, pertolongan kecil kepada seseorang yang biasanya selalu menolong. On-Mei mengingatkan bahwa pahlawan membuat manusia mampu bertahan 1 detik lebih lama. Meskipun sang pahlawan harus melepaskan impiannya sendiri, Peter ingin beristirahat, tetapi ketidakhadirannya meninggalkan orang-orang yang sebenarnya masih dapat ditolongnya. Di dalam komik, Peter berkali-kali mencoba berhenti menjadi Spider-Man. Setiap percobaan berakhir ketika bahaya kembali mengingatkannya bahwa dia masih mampu menolong. Dalam Clone Saga, pemeriksaan yang telah dimanipulasi membuat Peter percaya bahwa dirinya sendiri adalah klon, sedangkan Ben Reilly merupakan Peter Parker yang asli. Karena Mary Jane sedang mengandung, Peter menyerahkan identitas Spider-Man kepada Ben dan meninggalkan New York untuk membangun keluarga. Namun Osborn kemudian mengungkapkan bahwa ia telah merekayasa hasil pemeriksaan tersebut. Agennya membawa pergi bayi Peter dan Mary Jane setelah kelahiran, lalu membuat mereka percaya bahwa anak itu meninggal. Ben kemudian tewas melindungi Peter dari Goblin Glider. Tubuhnya terurai dan membuktikan bahwa Benlah klonnya.
bukan Peter Parker. Setelah kehilangan anak, kehidupan keluarga yang sudah direncanakan, dan orang yang menggantikannya, Peter kembali lagi menjadi Spider-Man. Peter mencoba pensiun lagi setelah di final chapter. Dia berjanji kepada Mary Jane membakar kostumnya dan menjalani kehidupan biasa selama beberapa bulan. Namun kejahatan terus terjadi dan Peter tetap mengetahui bahwa dirinya mampu mencegahnya. Dia akhirnya kembali berpatroli secara diam-diam. Usahanya meninggalkan Spider-Man gagal, sekaligus merusak pernikahannya karena Mary Jane kembali menanggung risiko dari keputusan yang tidak melibatkannya. Dalam 8 Deaths of Spider-Man, Peter berhenti setelah beban tersebut melampaui kemampuan psikologisnya. Dr. Doom menunjuknya sebagai juara bumi untuk menghadapi Parasion of Sitora dan memberinya 8 Wreaths of Ragador yang dapat membangkitkannya setiap kali terbunuh. Setelah mati berulang kali, Peter dipaksa Syra mengalami kematian orang-orang yang dicintainya dan banyak manusia yang gagal diselamatkannya. Ketika kembali dibangkitkan, Peter menolak melanjutkan tugas. Phil Coulson dan Dr. Strange gagal meyakinkannya. Peter bahkan mengabaikan bahaya yang masih dirasakannya melalui Spider-Sense. Namun Peter tetap tidak dapat berhenti. Ketika ketidakaktifannya hampir menewaskan Aunt May dan orang-orang terdekatnya, dia kembali menggunakan Wreaths of Ragador dan melanjutkan pertarungan. Kostum dapat diserahkan atau dibakar dan tugas dapat ditolak. Pengetahuan bahwa seseorang bisa saja mati apabila dia tidak bertindak selalu menarik Peter kembali untuk menjadi Spider-Man. Kutukan tanggung jawab itu selalu menghantuinya. Yang paling kuat dari ini adalah The Amazing Spider-Man volume kedua, nomor 34. Dalam pertarungan pertama Peter melawan Morlun, predator yang memburu makhluk berkekuatan totemik seperti Spider-Man dan menyerap energi kehidupan mereka melalui sentuhan. Setelah menyentuh Peter, dia dapat menemukan Peter kemanapun dirinya melarikan diri. Peter mencoba melawan, bersembunyi, dan meminta pertolongan Ezekiel Sims. Tidak ada yang berhasil. Morlun lebih kuat, tidak menunjukkan kelelahan sama sekali, dan terus menyerang orang-orang di sekitar Peter untuk memaksanya kembali bertarung. Setiap pukulan membuat Peter semakin lemah, sementara Morlun terus memperoleh energi. Di tengah pertarungan itu, Peter mengakui keinginan yang biasanya disembunyikannya. I'm tired. I've been fighting this guy for nearly 12 hours straight. I haven't had anything to eat or drink. And he's not even tired. But I am. I'm hurt, and I'm tired, and I want to go home, and I want to sleep, and I don't want to be here, and I think, can I let this one go? Can I let it be someone else's problem? Just for a minute? So I can rest? No, I can't. But I wish I could. God, but I wish I could. Peter tidak terus bertarung karena tubuhnya masih sanggup atau karena yakin akan menang. Peter Parker ingin berhenti dan mengetahui bahwa keinginannya itu wajar. Namun Morlun akan membunuh orang lain apabila ditinggalkan. Kemampuan Peter Parker untuk bertindak membuat istirahat terasa seperti menyerahkan korban berikutnya. Di akhir pertarungannya, Peter memperoleh sampel darah Morlun dan menemukan bahwa tubuh predator itu rentan terhadap radiasi yang menjadi bagian dari kekuatan Spider-Man. Peter pergi ke pembangkit nuklir dan menyuntikkan radiasi dalam dosis yang dapat membunuh manusia biasa. Ketika Morlun kembali menyerap energinya, dia ikut menyerap radiasi tersebut dan mulai melemah. Peter akhirnya mampu melawannya. Sebelum Dex, pengikut Morlun, menembaknya hingga tubuhnya hancur menjadi debu. Setelah ancaman itu berakhir, Peter duduk sendirian di atas gedung. Dia baru saja selamat dari musuh yang terus mengejarnya, tidak dapat dikalahkan secara fisik, dan hampir membuatnya menyerah karena kelaparan, luka, serta kelelahan. Peter kemudian berbicara kepada Tuhan. Hello, God? This is Peter Parker. Can I ask a favor? I know I've been your personal cat toy for the last few years, but can we not do that to me again for a while? Not real long. I know the odds on that are about 0, but just for a little while. Say, 50 or 60 years. I mean, that's not long in your terms, right? Just kidding, God. Just kidding. But I'll bet you knew that, didn't you?
Mainan kucing menggambarkan kehidupan Peter sebagai sesuatu yang terus dipukuli, dilempar, dan dicakar tanpa mengetahui kapan permainan itu akan berhenti. Peter Parker meminta 50 atau 60 tahun tanpa tragedi, hampir seluruh sisa hidup manusia, lalu segera menarik permintaan itu sebagai lelucon karena dirinya tahu ketenangan selama itu tidak mungkin diberikan kepadanya. Bahkan kemenangan tidak memberinya keyakinan bahwa penderitaan telah selesai. Humor menjadi cara Peter menyampaikan permohonan yang sebenarnya sungguh-sungguh. Dia ingin Tuhan membiarkannya hidup dengan tenang, tetapi sudah terlalu terbiasa menderita untuk percaya bahwa permintaan tersebut akan dikabulkan. Dan ini yang tidak pernah kita tahu dari Spider-Man. Spider-Man kuat bukan karena kemampuannya yang bisa mengangkat 20 ton, kelincahan Spider-Sense, atau apapun itu yang didapatkan dari laba-laba radiasi yang menggigitnya. Kekuatan Spider-Man adalah Peter Parker sendiri. Ada cukup banyak bukti untuk menunjukkan bahwa Peter Parker adalah yang membuat Spider-Man kuat, dan kita dapat melihatnya paling jelas ketika orang lain mencoba menggunakan kostum yang sama yang dimilikinya berkali-kali dan tidak pernah bisa sekuat dirinya dalam menanggung semua itu. Spider-Man dapat mengangkat sekitar 20 ton dan membunuh manusia biasa dengan satu pukulan. Besarnya kekuatan itu terlihat dalam Superior Spider-Man pertama tahun 2013. Setelah Dr. Octopus mengambil alih tubuhnya, Otto memukul Scorpion hingga rahangnya terlepas. Lalu menyadari bahwa Peter berarti selama ini selalu menahan dirinya untuk memukul. Peter Parker mengalahkan semua lawannya dengan mengalahkan dirinya sendiri terlebih dahulu untuk menahan pukulannya. Dalam Kraven's Last Hunt tahun 1987, Kraven membius Peter, menguburnya hidup-hidup selama 2 minggu, lalu mengenakan kostumnya. Kraven menangkap Vermin, musuh yang sebelumnya dikalahkan Peter bersama Kapten Amerika, dan menganggap dirinya telah menjadi Spider-Man yang lebih unggul. Namun patroli Kraven menghasilkan korban tewas dan belasan orang dirawat di rumah sakit. Dan jika Peter yang melakukannya, dia pasti tidak akan membiarkan itu terjadi. Disinilah Kraven paham bahwa Peter Parker dari awal melakukan semuanya secara bersamaan. Ada lagi ketika Dr. Octopus sebagai Superior Spider-Man mewarisi tubuh, kekuatan, ingatan, kecerdasan, teknologi, dan kehidupan Peter. Semua yang seharusnya menjadikan Peter Parker sebagai Peter Parker. Otto membangun robot pengawas, markas, serta sistem pemberantasan kejahatan yang lebih efisien. Kesombongannya justru membuat Goblin Nation berkembang tanpa diketahui. Ketika Anna Maria terancam dan kota berada di ambang kehancuran, Otto menghapus pikirannya sendiri, mengembalikan tubuh kepada Peter, dan mengakui bahwa Peterlah Spider-Man yang sebenarnya superior dalam Superior Spider-Man nomor 30, karena Peter Parker tidak akan membiarkan semua itu terjadi. Gagasan ini juga diuji dari arah sebaliknya dalam Spider-Man tahun 2022 nomor kelima. Setelah Shatra memutus hubungan Peter dengan Web of Life and Destiny, sejarah ditulis ulang sehingga Cindy Moon menjadi Silk dan Peter tidak pernah memperoleh kekuatannya. Ketika pencuri menyerang rumahnya, Peter tetap melawan dan tertembak di kaki. Uncle Ben selamat, sedangkan Peter Parker hidup dengan cedera permanen, bekerja sebagai teknisi Oscorp dan membantu Silk melalui kecerdasannya. Bahkan tanpa kekuatan pun, rasa tanggung jawab yang sangat besar itu sudah ada di dalam dirinya. Kraven dapat mengenakan kostumnya, Otto dapat mengambil tubuhnya, dan Goblin dapat menguasai pikirannya. Mereka menunjukkan bahwa kekuatan membuat Peter mampu menjangkau manusia. Pengalaman, empati, dan pengendalian dirinya adalah yang menentukan apa yang dilakukan setelah berhasil menjangkau mereka. Gigitan laba-laba menciptakan Spider-Man. Peter Parker membuat Spider-Man layak disebut pahlawan. Dan ini juga tidak terbatas pada itu saja. Dalam film Spider-Man ketiga tahun 2007, Dr. Kurt Connors menjelaskan bahwa simbiot memperbesar sifat inangnya. Kostum hitam memperkuat kesombongan, kecemburuan, dan kemarahan yang telah ada di dalam diri Peter Parker. Setelah mengetahui Flynn Marko atau Sandman yang menembak Uncle Ben, Peter menganggapnya sebagai monster yang pantas untuk dibunuh. Peter menghantam Sandman ke saluran air, mengira telah membunuhnya, lalu menceritakannya kepada Aunt May sebagai bentuk keadilan. May mengingatkan bahwa Ben tidak menginginkan mereka hidup dalam pembalasan. Pengaruh simbiot juga membuat Peter mencederai Harry, menikmati kehancuran karir Eddie Brock, dan menggunakan Gwen untuk menyakiti Mary Jane. Ketika Peter mendorong MJ hingga jatuh, ia akhirnya melihat akibat tindakannya dan melepaskan simbiot di gereja. Eddie yang mendapatkan simbiot yang sama memilih jalan yang sebaliknya.
dia menerima Venom sebagai alat pembalasan dan akhirnya mati karena memilih kembali kepada kekuatan tersebut. Bahaya serupa muncul tanpa simbiot dalam Back in Black. The Amazing Spider-Man nomor 539-543 tahun 2007. Setelah peluru Kingpin mengenai On May, Peter sengaja mengenakan kostum hitam dari kain. Dia memburu para pelaku, menghajar Kingpin di depan narapidana, dan mengancam akan membunuhnya apabila May meninggal. Meski sudah semarah itu pun, sudah kehilangan pengendalian moralnya pun, pukulannya seharusnya membunuh Kingpin. Tapi di sini tetap saja tidak terjadi, dia tetap menahannya. Dalam The Amazing Spider-Man volume ke-6 nomor 32-35 tahun 2023, dosa-dosa Norman Osborn berpindah kepada Peter melalui tombak mistis dan menyingkirkan kendali moralnya. Dengan tubuh dan kekuatan yang sama, Spider-Man mengubur Kraven hidup-hidup, mencabut ventilator Tombstone, menghajar Norman, serta memburu Mary Jane dan Paul. Pengaruh tersebut akhirnya dikeluarkan, tetapi kepribadian Goblin telah meninggalkan pemicu di dalam pikiran Peter melalui Winkler Device. Ketika diaktifkan dalam edisi 50-54 tahun 2024, Peter berubah menjadi Spider-Goblin dan hampir membunuh Sinister Six, membuktikan bahwa Spider-Man tanpa Peter Parker adalah hal yang sangat mengerikan. Dalam The Other Evolve or Die, Peter terserang penyakit misterius yang tidak dapat disembuhkan dari Richards, Hank Pym, Bruce Banner, Black Panther, maupun Doctor Strange. Morlun kemudian menyerangnya, merobek mata kirinya, dan meninggalkannya dalam keadaan sekarat. Ketika Morlun datang ke rumah sakit dan menyerang Mary Jane, naluri yang disebut The Spider mengambil alih tubuh Peter. Taring dan penyengat tumbuh dari tubuhnya. Peter menggigit leher Morlun dan menyerap energinya hingga hancur, lalu meninggal akibat luka-lukanya. Peter kemudian melepaskan kulit lamanya, membentuk kepompong, dan terlahir kembali dengan tubuh yang pulih serta kemampuan yang baru. Sekali lagi membuktikan bahwa Spider-Man tanpa Peter Parker adalah hal yang jauh mengerikan dan bukan pahlawan sama sekali. Bahkan dengan semua hal yang mencoba menjadikannya villain, Peter Parker tetap melakukan yang dia lakukan. Seperti yang sudah kita ketahui melalui Daily Bugle, J. Jonah Jameson menggambarkannya sebagai ancaman, pencari perhatian, dan pengaruh buruk bagi anak-anak. Kecurigaan Jameson memang memiliki dasar yang dapat dipahami. Spider-Man menangkap orang, memasuki properti, mengumpulkan bukti, dan menggunakan kekerasan tanpa kewenangan resmi. Dalam The Amazing Spider-Man pertama, tahun 1963, Peter menyelamatkan John Jameson dari kapsul luar angkasa yang rusak, tetapi Jonah tetap menuduhnya menyebabkan kecelakaan. Dalam edisi ke-17, tahun 1964, Peter meninggalkan pertarungan melawan Green Goblin ketika On May jatuh sakit. Publik hanya melihat Spider-Man melarikan diri dan menganggapnya pengecut. Setelah Kapten George Stacy tewas akibat puing-puing dalam The Amazing Spider-Man nomor 90 tahun 1970 dan Gwen Stacy dibunuh Green Goblin dalam edisi 121 tahun 1973, masyarakat sekali lagi menyalahkan Spider-Man. Peter Parker harus menerima tuduhan sebagai Spider-Man sambil berduka sebagai seseorang yang kehilangan dua manusia terdekatnya. Norman Osborn kemudian memanfaatkan kecurigaan publik dalam alur Identity Crisis pada tahun 1998. Dia memalsukan bukti agar Spider-Man tampak sebagai pembunuh. Peter terpaksa meninggalkan identitasnya sementara dan beroperasi sebagai Dusk, Hornet, Prodigy, serta Ricochet sampai berhasil membuktikan bahwa Trapster membuat jaring palsu. Bertahun-tahun penyelamatan dapat dikalahkan sementara oleh satu mayat dan bukti yang sesuai dengan prasangka masyarakat. Dalam The Amazing Spider-Man volume ketiga tahun 2014, dia mengingat Uncle Ben. Tidak penting bahwa sebagian besar dari mereka mungkin tidak akan mengangkat satu jari pun untuk menolong Peter Parker. Itu bukan alasan kau melakukannya. Kau melakukannya karena itulah tindakan yang benar. Spider-Man tahun 2002 menguji prinsip tersebut melalui Green Goblin. Norman Osborn percaya kepahlawanan merupakan transaksi. Pahlawan memberi keselamatan, masyarakat membalasnya dengan cinta dan kekaguman. Ketika masyarakat mulai takut atau membencinya, kewajiban sang pahlawan seharusnya dianggap berakhir. Dia bertanya, In spite of everything you've done for them, eventually they will hate you. Why bother? argumen Norman berbahaya karena Peter pada awalnya memang menggunakan kekuatan untuk mencari pengakuan, uang, dan perhatian Mary Jane. Selama kebaikan bergantung pada tepuk tangan, kebencian masyarakat dapat menjadi alasannya untuk berhenti. Di akhir, Peter mengatakan, I have a father. His name was Ben Parker.
Peter Parker kehilangan berkali-kali dan tetap pulih darinya. Pemulihan Peter tidak berlangsung sekali untuk selamanya. Kehilangan berkali-kali membuatnya egois, pahit, brutal, dan hampir membunuh. Namun kegigihan moralnya terlihat dalam kemampuan menyadari perubahan tersebut. Kemudian dia menghentikan dirinya sendiri, lalu memilih kembali ke arah yang pernah ditinggalkannya. Setiap kejatuhan yang dia rasakan menuntut keputusan baru untuk bangkit. Gwen telah merumuskan arah itu dalam pidato kelulusannya di The Amazing Spider-Man kedua. And even if we fail, no matter what better way is there to live? Peter Parker mengetahui bahwa usaha tidak menjamin keselamatan. Ben tetap meninggal, Gwen tidak kembali, dan May terbunuh ketika berusaha menolong Norman. Namun, satu kegagalan tidak menghapus nilai usaha berikutnya. Peter masih dapat menangkap orang lain yang jatuh, mencegah keluarga lain kehilangan seseorang, atau membuat seorang anak bertahan sedikit lebih lama. Pada akhir The Amazing Spider-Man kedua, rekaman pidato Gwen mendorong Peter kembali mengenakan kostum dan menghadapi Rhino. Namun, Peter Parker Andrew Garfield dalam No Way Home menjelaskan bahwa pemulihan itu tidak berlangsung lurus. Dia tetaplah kembali jatuh ketika luka lama terluka, lalu harus kembali memilih bangkit sekali lagi, terus-menerus. Kehancuran karena kematian Gwen membuatnya menyelamatkan MJ di No Way Home dari kejatuhan yang sama, dan memperingatkan Peter lain agar tidak tenggelam dalam pembalasan. Masa lalu tetap tidak dapat diperbaiki, namun Peter Parker masih dapat menentukan apa yang akan dilakukan penderitaan itu melalui dirinya. On May dalam The Amazing Spider-Man kedua, ketika memasukkan barang-barang Uncle Ben ke dalam kotak dan Peter mengira May hendak membuangnya, May menjelaskan bahwa semua itu tetap menjadi bagian dari dirinya. Dia hanya sedang mencari tempat yang lebih tepat untuk menyimpannya. Semakin berat kotak tersebut, semakin ringan perasaannya. Duka juga membutuhkan tempat. Jika seluruh hidup Peter Parker menjadi monumen bagi Gwen, cinta yang dia miliki berubah menjadi semacam penjara. Jika setiap tindakan digunakan untuk membayar kematian Ben, dia tidak akan pernah hidup melampaui kesalahan masa remajanya. Membawa kehilangan berarti tetap menyisakan ruang bagi hal lainnya di dalam kehidupan. Dalam Spider-Man No Way Home, mantra Dr. Strange yang gagal menarik beberapa manusia dari semesta lain karena mereka mengetahui identitas Spider-Man, Norman Osborn, Otto Octavius, Flynn Marko, Kurt Connors, dan Max Dillon. Strange menangkap mereka dan menyiapkan mantra untuk mengembalikan semuanya ke semesta serta titik waktu asal masing-masing. Peter kemudian mengetahui bahwa Norman, Otto, dan Max diambil beberapa saat sebelum kematian mereka. Norman akan kembali menuju pertarungan yang akan berakhir ketika Goblin Glider menembus tubuhnya dalam Spider-Man. Otto akan kembali sebelum menenggelamkan reaktor fusi bersama dirinya dalam Spider-Man kedua. Max akan kembali sebelum tubuhnya kelebihan energi dan hancur dalam The Amazing Spider-Man kedua. Kurt Connors dan Flynn Marko tidak meninggal dalam film asal mereka, tetapi akan kembali sebagai Lizard dan Sandman. Bagi Dr. Strange, kematian mereka merupakan bagian dari sejarah semesta yang harus dipulihkan agar kerusakan multiverse berhenti. Tapi Peter Parker melihat manusia yang akan dikirim kembali menuju keadaan yang masih mungkin diubah. On May, setelah bertemu Norman dalam kondisi ketakutan dan kehilangan kendali atas dirinya, mendorong Peter untuk menolong mereka. This is what we do. We help people. Peter Parker merebut kotak mantra dari Strange dan membawa para villain ke apartemen Happy. Dia berencana menghilangkan kondisi yang membuat mereka berbahaya sebelum mengembalikan mereka. Peter Parker memperbaiki chip penghambat Otto agar pikirannya kembali mengendalikan lengan mekanis miliknya, membuat alat untuk menghilangkan kekuatan elektro, menyiapkan antidot bagi Lizard dan Sandman, serta merancang serum untuk menekan kepribadian Green Goblin dalam diri Norman. Pilihan itu dibayar mahal ketika Green Goblin membunuh On May. Peter tidak lagi ingin menyembuhkan Norman. Dia berkata kepada kedua Spider-Man lainnya, I want to kill him. dalam pertarungan terakhir di Statue of Liberty, Peter menghajar Goblin dan mengangkat glider untuk membunuhnya. Peter versi Tobey Maguire menahan glider tersebut. Dia paham bagaimana kehilangan dapat mengubah tanggung jawab menjadi pembalasan setelah dirinya pernah memburu pembunuh Uncle Ben dan berusaha membunuh Sandman. Peter Parker Tom Holland akhirnya melepaskan glider dan menyuntikkan serum kepada Norman. Keputusan itu tidak menghapus kejahatan Norman, menghidupkan May atau menuntut Peter segera memaafkannya. Setelah Green Goblin menghancurkan kotak mantra, batas antar semesta mulai terbuka. Semakin banyak manusia yang mengetahui identitas Spider-Man terlihat memasuki semesta Peter melalui retakan di langit. Dr. Strange tidak mampu menahan mereka lebih lama.
Karena Peter Parker menjadi penghubung seluruh kedatangan tersebut, Peter meminta Strange membuat semua orang melupakan dirinya. Setelah mantra selesai, para pengunjung kembali ke semesta masing-masing dan retakan tertutup. Namun MJ, Ned, Happy, Dr. Strange, dan seluruh dunia tidak lagi mengingat Peter Parker. Tony Stark dan Aunt May telah meninggal, sedangkan dua Spider-Man lain telah kembali ke kehidupan mereka. Peter Parker menjadi satu-satunya orang yang masih mengingat hubungan, janji, dan pengalaman yang pernah dijalaninya bersama MJ dan Ned. Semua orang menginginkan Spider-Man yang memiliki kekuatan, teknologi, kebebasan, dan pengakuan. Hampir tidak ada yang menginginkan Peter Parker pada akhir No Way Home. Dia tidak diingat, tinggal sendirian, menjahit kostumnya sendiri, lalu kembali menyelamatkan orang. Gigitan laba-laba membuat Peter Parker mampu menjadi Spider-Man. Keputusan Peter Parker untuk tetap menolong meski dengan semua ketidakberuntungan mengerikan yang dihadapi, itu yang membuat Spider-Man layak disebut pahlawan. Terima kasih.